Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Selamat ya Mene, salam waras Njobo Jero. Kali ini kita jumpa lagi di Ngaji Urip Channel yang mengupas tentang fenomena kehidupan berbangsa, berpolitik, dan beragama. Kali ini tentu pemilu sudah mendekati di ambang pintu. Ya, dengan Ahok yang mengundurkan diri dari Komisaris Utama Pertamina yang langsung tancap gas untuk mendukung Ganjar Mahfud. Dan Ahok itu satsetnya juga keterus terangannya itu tidak berubah ya dari dulu, ketegasannya pun juga tidak berubah. Bahkan sampai sempat debat dengan ibu tua untuk meyakinkan pilihannya ke 03 atau Ganjar Pranowo Mahfud MD itu tidak salah. Dan itu diukir dengan beberapa argumen-argumen yang disampaikan oleh Ahok. Berikut ini kita lihat videonya. Apa Bu kok nggak mau pilih Pak Ganjar? Kok pilihnya Pak Prabowo? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Pokoknya saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Nah, saya mau jelaskan. Ibu Mega itu justru sudah mengampuni. Iya kan? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Oke, tadi argumen dari Ahok ya saat memberikan penjelasan, memberikan gambaran terkait dengan capres mana yang pantas dan cocok untuk dipilih di 14 Februari nanti. Bahkan seorang nenek ini masih belum yakin dan sampai-sampai Ahok menyatakan bahwa apakah Pak Jokowi Gibran itu bisa bekerja. Ini maksudnya entah gimana ya, tapi kita lihat dulu videonya. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, itu aja. Lagi-lagi Ahok menjelaskan dengan penuh meyakinkan ya. Jadi seorang Ahok ini memang benar-benar kalau sudah mendukung itu tidak tanggung-tanggung. Kemudian
si nenek tadi itu juga masih belum yakin bahwa menurutnya memilih Prabowo itu kan melanjutkan apa yang telah diprogramkan, apa yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, termasuk itu adalah kepindahan ibu kota negara, ya, IKN. Ini Ahok lagi-lagi menjawabnya dengan tegas dan lugas, ya. Jadi Ahok jawabnya itu sangat-sangat realistis gitu ya. Coba kita lihat videonya. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno memindahkan ibu kota? Aduh Ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah Bu. Sekarang Ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang sudah dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Saya pikir Makanya Ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu Bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Ibu tahu nggak waktu Solo bangun masjid sumbangan dari Emirat dari Abu Dhabi. Ibu tahu nggak sumbangan berapa triliun bangun masjid di tengah kota? Tanahnya punya siapa? Kalau tanahnya 2 triliun punya bangunan, habis beli tanah, kalau tanah itu katakanlah 50 juta, 80 juta di tengah kota, kalau 1 hektar itu mau berapa ratus miliar udah habis. Ya kan? 1 hektar kan 10.000 meter. Kalau 80 juta itu berarti 800 miliar untuk beli tanah kan? Lagi mau cari tanah gitu gede di tengah kota, siapa yang punya? Kalau hektaran tanah siapa yang punya? Yang punya Pertamina. Saya suruh tanda tangan kasih gratis bangun. Pertamina punya negara. Nah sekarang sama kan? Kenapa nggak mau Balikpapan? Kalau mau misalnya. Ya, tadi Ahok lagi-lagi menjelaskannya dengan gamblang dan membuat keyakinan seseorang itu mantap ya. Kalau tim sukses seperti Ahok ini punya 100 orang seperti Ahok ini, wah tentu Ganjar Mahfud sangat-sangat mengejutkan hasilnya tentunya. Jadi kali ini Ahok masih perlu meyakinkan si nenek ini, dan Ahok mengatakan bahwa memilih presiden itu tentu harus dilihat rekam jejaknya ya. Jadi orangnya itu bagaimana, emosional atau bisa kerja enggak, atau mempunyai masalah dengan masa lalunya enggak. Ini tentu Ahok bisa menjelaskan dengan gamblang ya. Jadi kali ini yang terakhir kita lihat videonya. Tidak fair kalau milih presiden itu bukan lihat dari rekam jejak. Itu aja. Jadi kalau ibu masih mau ngotot pilih nomor 02, itu hak demokrasi ibu. Hak ibu. Oke, luar biasa. Itu. Semoga Oma pulang dari sini Itu hak langsung ibu. sat-sat. Sebentar ya Itu Pak. hak ibu. Luar biasa. Sat-sat. Itu hak ibu. Iya, iya. Nah, ternyata akhirnya si nenek tua yang dijelaskan oleh Ahok ini bisa mengerti dan langsung mendukung Ganjar Pranowo besok pada 14 Februari. Jadi waktu pemilu, pilpres, caleg itu
tinggal saumepan. Tentukan pilihan Anda yang tepat dan tentunya sekali lagi memilih calon presiden itu harus benar-benar ditintingi, benar-benar dikoreksi mana yang paling baik dan mana yang bisa membawa Indonesia ini menjadi negeri yang penuh dengan kedamaian berdemokrasi dan tentu menjadi Indonesia yang unggul. Jadi tidak hanya sekedar dumeh diwenehi bansos, dumeh ditakut-takuti. Jadi kalau Anda sebagai rakyat yang cerdas, yang pintar, tentunya memilih calon presiden dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan pilihan Anda tentunya pilihan yang tepat. Sampai jumpa pada Ngaji Urip yang akan datang. Salam waras, Jobo Jero.